Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Revaturang Ramadan. Saya ingin mengerjakan tugas 2 dalam mata kuliah manajemen keuangan. Itu soalnya diketahui data keuangan PT sama sebagai berikut, yaitu yang pertama rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yaitu 20%, yang kedua aset time over 2,5 kali, yang ketiga periode pengumpulan hutang 18 hari, yang keempat perputaran persediaan itu 9 kali, dan gross profit margin 10%, dan satu lagi asset ratio 100%. Lengkapilah neraca PT Sam berdasarkan data keuangan data tersebut. Jadi tugas kita itu adalah mengisi neraca yang kosong di sini. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nomor 1, yaitu rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri 20%, yaitu rasio hutang jangka panjang yang modal sendiri 50% jadi 0,50% dibagi 100.000 tambah 100.000, yaitu hasilnya hutang jangka panjang itu 100.000. Yang soal nomor 2 itu menjelaskan aset turnover 2,5 kali. Aset turnover yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Aset turnovernya kan 2,5 Kak. Berarti kita tulis di sini sama dengan penjualan dengan total aktivanya keseluruhan itu 400.000. Maka 2,5 dikali 400.000 adalah, maka penjualan tersebut yang di sini penjualannya berarti 1 juta rupiah. Soal nomor 3 yaitu menghitung periode pengumpulan piutang. Periode pengumpulan piutang. Piutang jaraknya itu 18 hari. Periode dalam setahun itu ada 365 hari dibagi sales to receivable. Fable 18 turun di sini 365 bagi sales to Fable. Jadi sales to Fable sama dengan 365 hari dibagi 18, jadi sales to Fable tersebut adalah 20,28. Maka sales to receivable yaitu penjualan bagi piutang dagang. Tadi sales to receivable itu 20,28 sama dengan tadi kan penjualan di sini itu nilainya 1 juta, kita masukin ke sini. Di sini masih piutang dagang karena kita belum tahu hasil dari tersebut. Dari ini piutang dagang hasil dari piutang dagang yaitu 20,28 dibagi 1 juta yaitu
49.310. Kita akan membahas soal nomor 4, yaitu perputaran persediaan. Kita tulis dulu di sini perputaran persediaan, yaitu 9 kali sales to inventory, yaitu penjualan dibagi dengan total persediaan. Sales to inventory itu 9. Tadi penjualan itu nominalnya berapa adik-adik? 1 juta. Nah, kita lagi di sini tetap tulis total persediaan karena kita belum tahu persediaan itu berapa. Total kita hitung 9 dibagi 1 juta, yaitu hasilnya 100. Ini kita tulis sini ya biar nggak pusing. Total persediaan jadi hasil 9 dibagi 1 juta, yaitu hasilnya 111.111. Ke soal selanjutnya, yaitu gross profit margin. Gross profit margin yaitu 10%. Kita tulis saja di sini GPM. Di sininya gross profit penjualan. GPM 10%, berarti kita tulis sini 0,1 aja. Di sininya masih tulis gross profit dibagi penjualan tadi itu 1 juta. Penjualan tadi itu 1 juta, kita masih ke sini lagi. Jadi gross profit di sini hasilnya itu segini. Bentar. Jadi 0,1 dibagi 1 juta adalah 100.000. Jadi hasil 0,1 dikali 1 juta, yaitu hasilnya 100.000. Soal selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu acid test ratio, yaitu 100%. Ratio dengan 100%. Itu aktiva lancar. Aktiva lancar diambil persediaan lagi hutang lancar. Di bawahnya lagi kita tulis 1, sininya aktiva lancar, diambil tadi persediaannya itu kan 1. Kita lihat hutang lancarnya yaitu 100.000, maka aktiva lancar tersebut yaitu 100.000 ditambah 111.111, hasilnya adalah 211.111. Maka neraca yang baru akan dibuat seperti berikut. Dibuat
Terus sebagai berikut, kita skip aja karena terlalu panjang. Maka neraca yang baru yang telah diisi dari soal-soal di sini kita pindahkan ke sini semua, jadi hasilnya segini neracanya, yaitu balance aktiva sama total utang plus modal itu 400.000, semuanya sama. Berdasarkan laporan keuangan berikut ini, hitunglah minimal menggunakan dua jenis rasio-rasio seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Berikut adalah contoh tabelnya atau contoh sampelnya. Pembahasan yang pertama itu rasio likuiditas current rasionya. Jadi kita terus mencari nih aktiva lancarnya itu berapa di dalam tabel sama hutang lancarnya. Kita cari aktiva lancarnya itu 1390, jadi kita pindahkan ke sini, dan hutang lancarnya berapa kita hitung lagi ke sini. Hutang lancarnya itu 1050. Jadi 1390 dibagi 1050 hasilnya 101,32 kali. Dan quick ratio juga sama, aktiva lancar diambil persediaan dibagi hutang lancar. Kita cek lagi aktiva lancarnya itu berapa. Pada kita susah buka tabel, kesini lagi aktiva lancar itu 1390, kita kesiniin. Nah di sini ada namanya persediaan, kita cari di sini persediaan itu mana. Nah persediaan itu namanya itu inventory. Tahun berapa? 2019 berapa? 800. Kita pindahin 1390 diambil 800 dibagi 1050 hasilnya 0,56 kali. Yang kedua yaitu rasio aktivitas, yaitu sales to liquid access, yaitu ada penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Kita cari penjualan tuh di mana. Nah penjualan itu 4.600, kita pindahkan ke sini 4.600. Terus aktiva lancarnya berapa nih, kita cari lagi ke sini. Nah aktiva lancarnya itu 1390, kita pindahkan lagi ke sini, jadi 4600 dibagi 1390 hasilnya 3,31 kali. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ada sales to receivable, yaitu penjualan tadi kan penjualan itu 4.600 keturunkan, terus piutang dagangnya itu berapa? Piutang dagangnya itu 390. Kita cari lagi di sini ada tidak. Nah ada namanya akur receivable tahun 2019 yaitu 390, kita pindahkan lagi ke sini yaitu jadi 4.600 dibagi 390 hasilnya 11,79 kali. Yang ketiga sales to inventory, yaitu penjualan tadi 4.600 kita pindahkan lagi ke sini, itu sama total persediaan atau inventory. Kita cek lagi ke sini 800, kita pindahkan lagi ke sini, jadi 4.600 dibagi 800 yaitu 5,75 kali. Selanjutnya rasio leverage, yaitu ada debt to asset ratio, total hutang. Kita cari tabel total hutang itu berapa, yaitu 2000, total aktivanya 6.590, 2000 dibagi 6.590 yaitu 0,35 kali. Terus ada lagi debt to equity ratio, yaitu total hutang, lihat dari tabel yang tadi yaitu 2000 sama total modal sendiri itu 4.300 sama dengan 0,47 kali. Nah selanjutnya itu ada time interest earned, sama dengan laba operasional dibagi penjualan. Dilihat dari tabel tersebut, terus dipindahkan lagi di sini yaitu laba operasional sebesar 1.450, penjualan 500, 1.450 dibagi 500 hasilnya 2,9 kali.
Yang terakhir adalah rasio probabilitas, yaitu ada net profit margin atau NPM, itu laba bersih dibagi modal sendiri, yaitu 665 dibagi 4.600 hasil 0,14, kita persen jadi 14%. Yang terakhir ada return on equity atau ROE, itu laba bersih dibagi modal sendiri, berarti 665 dibagi 4.300 hasil 0,15, kita persen jadi 15%.